Baik, kita akan mulai dari nilai kebudayaan Jepang. 4 nilai dalam cerita Kaguya Hime no Monogatari, serta 4 nilai-nilai kebudayaan Jepang dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk percakapan. Kita akan masuk pada nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai budaya merupakan hasil musyawarah yang telah disepakati dalam masyarakat yang menjadi norma atau kebiasaan masyarakat atau identitas. Budaya sosial dalam bermasyarakat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dalam cerita Kaguya Hime mengandung 4 nilai budaya Jepang serta ciri khasnya baik antara secara pribadi maupun secara umum yang memiliki timbal balik dari budaya Jepang. Yang pertama yaitu realita kehidupan, kesederhanaan, pantang menyerah, membalas budi. Kita masuk pada bagian nilai pertama yaitu realita kehidupan. Realistis adalah kondisi kejiwaan yang ada pada seseorang yang berupa kesanggupan untuk menerima kenyataan hidup yang telah dan sedang terjadi. Berikut merupakan kutipan cerita. Kakek merasa aneh lalu mencoba memotong bambu itu. Terlihat anak perempuan yang mungil dan manis tengah duduk di dalam bambu yang telah dipotong itu. Kakek mengambil anak perempuan itu ke dalam tangannya lalu membawanya pulang dengan hati-hati. Pada kutipan cerita di atas disimpulkan bahwa realita kehidupan seorang kakek pengambil bambu yang sangat miskin. Walaupun sudah tua, tapi bersemangat hidup dan bekerja keras setiap hari untuk menekuni pekerjaannya. Suatu hari, ia mendapatkan penemuan batang bambu emas ini mengubah kehidupan kakek dan nenek yang sangat merindukan kehadiran anak. Setelah ia memotong bambu itu, terlihat anak perempuan yang mungil dan manis tengah duduk di dalam bambu yang telah dipotong itu. Kakek mengambil anak perempuan itu ke dalam tangannya lalu membawa pulang dengan hati-hati. Hakikat kehidupan di alam semesta ini bersifat holistik. Kesadaran holistik itu adalah satori. Satori berarti terbangun kesadaran, perasaan bahwa tidak ada yang berdiri sendiri di alam semesta ini dan mengarah pada simpati yang luas. Masuk pada nilai yang kedua yaitu kesederhanaan. Cerita Kaguya ini cenderung berpihak pada prinsip hidup masyarakat desa yang berbicara tentang rasa hidup kesederhanaan, bersahaja, kekerabatan antar manusia dan alam, yang menjadi ajaran dasar Buddhisme. Karya ini membuktikan bahwa segala elemen animasi mampu menyampaikan muatan nilai-nilai spiritual melalui nilai keindahannya. Konsep kesederhanaan dapat dilihat pada kutipan cerita sebagai berikut. Pasti Tuhan memberikan untuk kita yang tidak mempunyai anak. Wah, benar-benar anak yang sangat manis. Kakek dan nenek menamakannya Putri Kaguya dan mencurahkan kasih sayang kepada Putri Kaguya. Berdasarkan konsep Kaguya adalah gambaran siklus hidup bambu. Sebagai laku hidup, Kaguya yang berarti cahaya bersinar dari sebatang bambu merupakan metafora kesakralan sebatang bambu. Bambu di Jepang menjadi tanaman rakyat, simbol kesederhanaan. Dari awal bambu tumbuh hingga menua, ia banyak memberi daya hidup dan pertolongan bagi makhluk di sekitarnya. Bambu yang baik tumbuh secara wajar dan alamiah tanpa ada campur tangan manusia. Dari sifat-sifat tersebut, esensi dari bambu adalah kehidupan sederhana yang menghidupi sekitarnya. Kita akan masuk nilai yang ketiga yaitu pantang menyerah. Jepang dikenal sebagai negara yang penduduknya penuh dengan sikap makoto atau kesungguhan. Sikap ini menyirat bahwa orang Jepang mempunyai motivasi yang tinggi untuk maju. Sikap ini melahirkan etos kerja maupun kedisiplinan yang tinggi. Sikap untuk selalu berusaha dan bekerja keras ini tergambar pada kutipan berikut. Kata kakek dan nenek sambil terkejut. Apa? Dari kota besar di bulan? Lalu jawab Kaguya.
Betul, aku makhluk yang berasal dari kota besar di bulan. Aku harus kembali ke situ sesudah menjadi dewasa. Kakek dan nenek, kapankah itu? Lalu Kaguya menjawab, pada malam bulan purnama Agustus. Lalu jawab kakek, malam bulan purnama? Itu besok malam, tetapi kamu adalah putriku. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Kakek dan nenek dalam kutipan di atas. Kutipan di atas yang mengetahui bahwa Kaguya ini adalah Dewi Bulan dan harus kembali ke asalnya, berusaha menahan Kaguya dengan mengumpulkan prajurit untuk menahan Kaguya untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi, kamu adalah putriku. Aku akan tidak menyerahkan kepada siapapun. Tetapi sekuat-kuatnya usaha yang dilakukan tidak mampu menahan Kaguya di dunia. Pada kutipan terakhir, Kaguya yang berada di dalam rumah yang paling dalam berjalan ke dalam sinar bulan seolah ditarik mendekat. Kakek dan nenek pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nilai yang keempat yaitu membalas budi. Ajaran untuk membalas budi merupakan wujud konsep giri dan ninjo yang menjadi ciri khas budaya Jepang. Kata giri memiliki beberapa arti. Arti lain, jalan yang benar untuk melakukan sesuatu, hal atau perkara. Budi pekerti. Berawal dari ajaran Konghucu yang merupakan dasar ajaran Shinto, giri ini dipakai dalam hubungan antar individu dan merupakan tradisi yang sudah lama menyatu pada diri masyarakat Jepang, terutama masyarakat petani pedesaan. Pada waktu menanam padi, jika seseorang mendapatkan bantuan dari orang lain, maka dia mempunyai kewajiban untuk membalasnya. Konsep giri merupakan akar terbentuk perasaan berhutang budi. Sedangkan ninjo berarti kebaikan hati, kasih sayang, tenggang rasa sebagai kodrat manusia. Ninjo menggambarkan pemahaman pengertian terhadap kehidupan masyarakat di alam semesta ini. Konsep giri dan ninjo terdapat pada kutipan sebagai berikut ini. Lalu kata Kaguya, kek ini sambil membuang kantong berisi obat keabadian. Giri dan ninjo yang ditunjukkan putri Kaguya di sini bagaimana dia membalas budi kepada kakek dan nenek yang menjaga dan membesarkannya. Ketika Kaguya akan kembali ke bulan, ia menjatuhkan kantong keabadian di depan kakek, berharap kakek dan nenek yang ia sayangi dapat hidup abadi. Dalam hal ini terkait dengan kepercayaan Buddha Shakyamuni, di mana ada 4 macam penderitaan dasar yang menyebabkan kebingungan dalam hidup, yaitu 1. Perpisahan dengan mereka yang kita cintai. Yang kedua, kebersamaan dengan orang yang kita benci. Yang ketiga, kenyataan bahwa kita tidak dapat memiliki apa yang kita inginkan. Yang keempat, kenyataan bahwa tubuh fisik merupakan bejana penderitaan. Ketika mengalami satori bukan berarti segala penderitaan atau masa lalu sepenuhnya dilupakan. Selama kita hidup, hal itu tetap ada sebagai bagian dari pelajaran hidup. Yang berbeda adalah cara menghadapinya. Hal ini disimbolkan pada adegan terakhir ketika Kaguya menengok ke bumi saat kembali. Baik, kita akan masuk pada 4 nilai-nilai kebudayaan Jepang sehari-hari. Di bagian ini saya akan memvideokan 4 cerita kehidupan sehari-hari, 4 nilai kebudayaan dalam lingkup sehari-hari, dan 4 nilai kebudayaan dalam bentuk percakapan. Yang pertama, realita, pantang menyerah, rasa berterima kasih, dan kesederhanaan.